Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian, khususnya siswa kelas 5, untuk mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, menentukan ide pokok dari teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Yang kedua, menyebutkan alat dan langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Nah, coba Ibu tanya, apa sih itu ide pokok? Yah, betul. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Di sini Ibu mempunyai sebuah paragraf. Nah, sekarang tugas kalian menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Di sini Ibu mempunyai sebuah paragraf. Nah, sekarang tugas kalian menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Apakah kalian sudah menemukan ide pokoknya? Yang mana? Yah, betul. Ide pokok pada paragraf tersebut terletak pada awal kalimatnya. Sekarang, Ibu berikan sekali lagi paragraf yang kedua. Coba, ide pokoknya terletak pada paragraf berapa? Yang mana? Yah, betul lagi. Ide pokok pada paragraf tersebut terletak pada awal paragrafnya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu punya gambar nih. Coba perhatikan gambar di bawah berikut ini. Kira-kira gambar apa ya? Yah, kalian benar. Ini adalah gambar gerabah atau yang dikenal juga dengan tembikar. Gerabah adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Salah satu daerah yang terkenal penghasil gerabah di Indonesia adalah Pulau Madura. Gerabah biasanya digunakan untuk peralatan rumah tangga, guci, lampu taman, dan lain-lain. Apakah kalian pernah membuat gerabah? Jika pernah, kalian pasti tahu nama-nama gambar peralatan pembuatan gerabah. Berikut ini, ayo kita bersama-sama menebak gambarnya. Gambar pertama adalah, yah betul, itu adalah panempa. Gambar kedua adalah, yah betul, itu adalah pangorek. Gambar ketiga adalah, ya betul, itu adalah panyabungan. Gambar keempat adalah, betul, itu adalah pangelek. Sekarang gambar kelima adalah, ya benar, itu adalah pangajakan. Gambar keenam adalah, yah betul, ini adalah werkower. Gambar ketujuh, yah betul, ini adalah pamatong. Dan yang terakhir, ya betul, itu adalah pungku. 100 untuk kalian semua, karena jawaban kalian betul semua. Nah, jika kalian sudah pernah membuat gerabah
Pasti kalian tahu langkah-langkah apa saja dalam pembuatan gerabah. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama menyebutkan langkah-langkah dalam pembuatan gerabah. Yang pertama adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pengalet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambungkan dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah ide pokok atau disebut juga dengan istilah pikiran pokok yang bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Pulau Madura terkenal dengan penghasil gerabah atau tembikar. Gerabah adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah digunakan oleh masyarakat untuk peralatan rumah tangga, guci, dan lain-lain. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.